Kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Wasit Jepang Hiroki Kasahara jadi buronan, dituduh curangi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis, jadi tunggu apa lagi? Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Wasit asal Jepang menjadi sorotan dunia sepak bola setelah aksinya dalam pertandingan Grup B Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia dan Laos yang digelar di Stadion Manahan Solo dianggap merugikan tim Garuda. Pemerintah Jepang dilaporkan telah mengerahkan aparat untuk menangkap Kasahara menyusul dugaan pelanggaran integritas dan tindak curang yang mencoreng reputasi Jepang di dunia internasional. Insiden kontroversial, kartu merah dan gol tidak sah. Pertandingan yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor 3-3. Namun sejumlah keputusan kontroversial yang diambil oleh Hiroki Kasahara membuat publik sepak bola Indonesia geram. Salah satu insiden krusial terjadi pada menit ke-69 ketika Kasahara memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang andalan Indonesia, Marcelino, sehingga pemain muda berbakat tersebut harus meninggalkan lapangan. Tak hanya itu, pada menit ke-77, Kasahara mensahkan gol pemain Laos, Peter Van Tavong. Meskipun bola sebelumnya terlihat telah keluar lapangan sebelum dikuasai oleh Damov Tongkamsavat yang kemudian mengirimkan umpan silang kepada Van Tavong. Yang seharusnya membantu wasit membuat keputusan yang adil, tampaknya diabaikan oleh Kasahara karena ia tidak melakukan pengecekan ulang di layar meski keputusan tersebut jelas dipertanyakan. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa Kasahara sengaja membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia, memicu kemarahan publik dan investigasi resmi oleh otoritas sepak bola internasional. Rekaman kejadian sebelumnya. Final Piala AFF U23 2023. Hiroki Kasahara juga memiliki catatan buruk dalam sejarah pertandingan melawan timnas Indonesia. Pada final Piala AFF U23 2023, Indonesia bertemu Vietnam dalam laga sengit yang berakhir adu penalti. Ketika pertandingan memasuki menit ke-11, pemain Vietnam terlihat menyikut bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz, dalam insiden yang sangat jelas di layar. Namun, Kasahara tidak memberikan kartu merah kepada Nguyen, meski pelanggaran tersebut seharusnya menguntungkan Indonesia jika Vietnam bermain dengan 10 orang. Keputusan-keputusan kontroversial ini kini dianggap sebagai pola sistematis, menimbulkan pertanyaan apakah Kasahara memiliki motif tertentu untuk merugikan Indonesia. Motif dendam pribadi? Beberapa pihak menduga bahwa tindakan Kasahara mungkin berkaitan dengan rivalitas Jepang-Korea Selatan, mengingat pelatih kepala timnas Indonesia adalah warga Korea Selatan. Shin Tae-yong dikenal sebagai tokoh kontroversial di Jepang sejak ia melontarkan pernyataan provokatif pada 2016. Ketika itu, ia mengatakan akan mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea, dalam konferensi pers jika Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang di final Piala Asia U23 2016. Meski gagal memenuhi janjinya akibat kekalahan, Shin Tae-yong menyatakan keinginannya untuk membalas dendam pada Olimpiade Rio 2016. Media Jepang, seperti Football Tribe Japan, bahkan pernah menyebut Shin Tae-yong sebagai tokoh anti-Jepang. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa dendam pribadi Kasahara terhadap Shin Tae-yong bisa menjadi alasan di balik keputusan-keputusannya yang kontroversial di lapangan. Tanggapan pemerintah Jepang. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah Jepang yang dikenal memiliki reputasi tinggi dalam menjaga integritas di berbagai bidang, termasuk olahraga. Perdana Menteri Jepang menyatakan bahwa tindakan Hiroki Kasahara, jika terbukti, merupakan aib bagi Jepang di kancah internasional. Kami tidak akan mentolerir individu yang mencoreng nama baik Jepang di mata dunia. Investigasi menyeluruh akan dilakukan dan tindakan hukum tegas akan diambil, kata seorang pejabat pemerintah Jepang dalam konferensi pers. Tim khusus telah dikerahkan untuk mencari keberadaan Kasahara
yang dilaporkan menghilang sejak pertandingan. FIFA dan AFF juga dikabarkan turut menyelidiki kasus ini. Reaksi publik dan tokoh sepak bola. Di Indonesia, insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh sepak bola dan penggemar. PSSI telah mengajukan protes resmi kepada AFF, menuntut keadilan bagi timnas Indonesia. Sementara itu, netizen ramai-ramai mengecam tindakan Kasahara dengan tagar Kasahara out dan Justice for Indonesia menjadi trending di media sosial. Pelatih Shin Tae-yong sendiri memilih untuk tetap tenang dalam menanggapi insiden tersebut. Kami akan terus fokus pada pertandingan berikutnya. Sepak bola adalah olahraga yang membutuhkan keadilan, dan kami percaya kebenaran akan terungkap, ujarnya. Implikasi terhadap Piala AFF 2024. Kasus ini memunculkan perdebatan tentang penggunaan VR dan integritas wasit di turnamen internasional. Kejadian ini juga dapat memengaruhi hubungan antara Federasi Sepak Bola Jepang dan negara-negara Asia Tenggara yang selama ini dikenal harmonis. AFF dikabarkan sedang mempertimbangkan sanksi berat untuk Kasahara, termasuk larangan bertugas seumur hidup jika terbukti bersalah. Turnamen ini diharapkan tetap berjalan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, meskipun bayang-bayang kontroversi terus menyelimuti. Kontroversi Hiroki Kasahara menjadi pengingat pentingnya integritas dalam dunia olahraga. Keputusan-keputusan yang tidak adil dapat merusak semangat fair play dan kepercayaan publik terhadap kompetisi sepak bola. Kini, dunia menunggu hasil investigasi untuk mengetahui kebenaran di balik skandal ini. Apakah benar dendam pribadi dan rivalitas antar negara menjadi alasan di balik tindakan Kasahara? Desakan Indonesia keluar dari AFF meningkat. Publik dorong PSSI bergabung ke IFF. Jakarta, kecurangan yang berulang kali dialami Indonesia dalam turnamen Piala AFF memicu desakan luas dari masyarakat agar PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengambil langkah tegas untuk keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola AFF. Publik mendorong Indonesia untuk bergabung dengan IFF, East Asian Football Federation, yang dianggap memiliki kredibilitas lebih tinggi dan kompetisi yang lebih adil. Sejarah panjang kekecewaan di AFF. Kekecewaan terhadap AFF sebenarnya bukan hal baru. Berbagai keputusan kontroversial wasit dan dugaan diskriminasi kerap merugikan timnas Indonesia dalam turnamen yang diselenggarakan AFF, seperti Piala AFF dan Piala AFF U23. Puncaknya terjadi pada Piala AFF 2024, ketika timnas Indonesia menghadapi Laos di grup B. Wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, menjadi sorotan karena dianggap membuat keputusan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia, termasuk gol Laos yang sah meskipun bola telah keluar lapangan dan kartu merah kontroversial yang diberikan kepada Marcelino Ferdinand. Insiden ini memicu protes keras dari publik dan menguatkan keyakinan bahwa AFF tidak mampu memberikan keadilan dan fair play. Saya rasa ini sudah saatnya Indonesia mencari federasi yang lebih kredibel. AFF hanya menyajikan kekecewaan. Kita harus melangkah maju, cukup sudah, ujar salah satu tokoh sepak bola Indonesia. IAAF alternatif dengan standar lebih tinggi. F adalah Federasi Sepak Bola Asia Timur yang mencakup negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Hong Kong. Kompetisi yang diselenggarakan IAAF seperti AFF E1 Football Championship dikenal memiliki standar tinggi baik dari segi teknis maupun pengelolaan. Berbeda dengan AFF, IAAF menggunakan sistem pengawasan yang ketat terhadap kinerja wasit dan teknologi seperti VAR diterapkan secara profesional. Selain itu, negara-negara anggota IAAF memiliki level sepak bola yang lebih kompetitif, sehingga dapat mendorong perkembangan timnas Indonesia secara signifikan. Ketua PSSI Erick Thohir pernah menyebutkan bahwa PSSI terbuka untuk melakukan evaluasi keikutsertaan Indonesia di AFF jika terus dirugikan. Kita harus mempertimbangkan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Jika terus dirugikan, semua opsi akan kita kaji, ujarnya beberapa waktu lalu. Desakan masyarakat dan media sosial. Di media sosial, tagar seperti Indonesia out from F dan move to IAAF menjadi trending, mencerminkan kemarahan masyarakat yang menganggap AFF tidak mampu menjaga integritas kompetisi. Banyak yang menyarankan Indonesia untuk mengikuti jejak Australia, yang memilih keluar dari AFF dan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur, IAAF. Kalau Australia saja bisa keluar dan bergabung dengan IAAF, kenapa kita tidak? Sudah terlalu banyak kecurangan di AFF. Kita harus mencari federasi yang bisa memberikan keadilan, tulis seorang netizen.
Masyarakat juga mengapresiasi kemungkinan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Korea Selatan di AFF. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.